Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Hakim. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di daerah Mananti, Kecamatan Lamasugi, Kabupaten Majalengka, teman-teman. Dan saya akan bersilaturahmi lagi ke Delatip, si anak angkat genderuwo dan juga kuntilanak. Kita akan bertanya kepada orang tuanya, apakah benar sosok-sosok tersebut yang melindungi Delatip itu merupakan khodam titipan dari orang tuanya atau dari kakek buyutnya, karena banyak banget di video sebelumnya yang komentar seperti itu. Kita akan buktikan bertanya kepada orang tuanya tersebut. Dan juga kita akan menyuruh Delatip memanggil sosok-sosok makhluk halus yang selalu menemani beliau bermain, dari mulai si Bos, si Rako, si Jepang, terus siapa lagi ya, banyak banget sih teman-teman makhluk halusnya, teman-teman. Udah deh, ikutin saja video ini sampai selesai, sampai habis. Saya doakan yang selalu menonton video ini sampai selesai, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, yang masih sakit diangkat penyakitnya, yang punya hutang semoga hutangnya cepat terbayar lunas, digampangkan menjadi rezekinya, yang masih jomblo semoga cepat ketemu dengan jodohnya, yang sudah menikah semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah, diberikan keturunan yang soleh soleha. Dan untuk kalian para janda, para duda yang masih mencari pasangan hidup barunya, semoga kalian mendapatkan pasangan hidup baru kalian yang bisa menyayangi kalian dan anak kalian sama seperti menyayangi anaknya sendiri. Yang belum mendapatkan pekerjaan semoga bisa mendapatkan pekerjaan, yang belum punya rumah semoga bisa mempunyai rumah. Yuk langsung kita berjalan sambil melihat keindahan alam area pesawahan dan hutan menuju rumahnya Delatip, si anak angkat genderuwo dan juga kuntilanak. Kita menyusuri jalan setapak kayak gini, teman-teman. Ya, namanya juga rumahnya berada di area hutan dan juga area pesawahan. Nah, jalannya jalan setapak kayak gini, teman-teman. Jalan menuju rumahnya Adik Latif. Oh, udah turun hujan becek kayak gini. Alhamdulillah sekarang cuacanya sangat mendukung sekali. Oh, cerah banget ya, teman-teman. Nah, itu ada gubuk para petani tuh. Jadi gubuk para petani yang menggarap sawahnya di sekitaran sini. Ini berjarak sekitar berapa kilo ya? Masih cukup lumayan jauh lah, teman-teman. Masih berjalan jauh ke sana lagi, teman-teman loh, untuk menuju rumahnya Delatip. Kita melintasi jembatan. Apa nih, terbuat dari apa nih, teman-teman? Gini amat ya jalannya ya. Masih jalan setapak. Jadi kita menyusuri jalan setapak tersebut ya, teman-teman. Pokoknya teman-teman. Aduh. Oke, teman-teman, ini kebetulan di sini juga ada siapa nih?
yang pakai topi. Kang WK Jurnal, Mister Najar dan juga Adang Channel. Nah, ini si jagoan kita nih, Delatip. Si anak angkat genderuwo dan juga kuntilanak. Oh, mukul itu jangan, rokoknya jangan dipukul, Dek. Nah, kita ngobrol bersama si Bapak dulu nih, karena di video sebelumnya kan banyak banget yang bertanya nih, kita membuktikan sama Bapak Maman ya, Pak Maman, orang tua dari Delatip. Banyak juga yang bilang, yang iseng di komentar, itu anak angkat genderuwo dan kuntilanak, mungkin bapaknya yang genderuwo. Tapi bukan ya Pak Maman ya? Alhamdulillah bukan. Pak Maman, ini banyak banget yang bertanya, ya malahan yang komentar mungkin beliau juga ahli spiritual atau pakar spiritual yang memahami tentang kondisi Delatip. Kan saya itu judulnya tuh Delatip itu anak angkat genderuwo dan juga kuntilanak. Dan yang bilang itu mah bukan anak angkat genderuwo dan kuntilanak, tapi itu adalah hodam titipan dari orang tuanya. Atau dari siapanya tuh Pak Maman yang jelasnya itu tuh? Itu buyutnya. Itu emang bener hodam titipan atau gimana Pak Maman? Ya mulainya ya sebelum ngidam yang dulu saya ceritakan. Jadi sebelum Mama Soleh itu meninggal, jadi ke rumah dulu. 3 hari lah sebelum meninggal dia, memang nggak begitu parah sakitnya. Katanya, Man, kamu bahkan punya anak lagi. Ya kata istri saya, ya alhamdulillah mah, tapi saya pengen cewek. Kata mah Oleh, dia bahan lahir anak laki-laki. Lahirnya juga hari Senin. Nah ini kalungnya harus dipakai nama kamu, kata Mama Oleh kepada saya. Dipakai sama istri atau sama bapak? Kalungnya itu harus ini anak buat si Dede pas lahiran nantinya. Nanti kalau udah lahir ini kalungnya udah dikasih gitu, dipakaikan. Ya saya terima, tapi mamanya Delatip tetap pengen perempuan, tapi mah juga tetap laki-laki yang akan lahir. Karena laki-laki ini kalungnya gitu. Memang dari dulunya juga sama buyutnya ya. Kalau saya mah kan cucu, kalau dia kan buyut dia. Jadi udah ada kata gitu dari mamanya. Memang kalau dulu Mama Oleh itu, kalau zaman sekarang apanya? Pananyaan itu ahli hikmah. Suka ngobati orang-orang dari yang datang dari jauh. Ada dari Bandung, Jakarta maupun dari Jawa juga banyak yang datang ke Mama Oleh itu. Untuk berobat mungkin Pak ya. Untuk berobat ya. Kesembuhan dia kan tenarnya itu sakit mata. Dan rupa-rupa lagi lah segala penyakit dia bisa mengobati gitu. Gitu. Sampai hampir hayatnya tiba dia masih mengobati gitu. Oh berarti hodam tersebut itu berada di kalung tersebut ya Pak ya, yang dikasih ke Delatip mungkin. Iya. Oh jadi benar ya teman-teman. Jadi Delatip itu dilindungi sama sosok makhluk halus. Itu ternyata hodam titipan dari kakek buyutnya Delatip atau dari orang tuanya Pak Maman ya? Iya. Dari mbahnya Pak Maman katanya. Jadi sehingga sekarang Delatip itu aktivitasnya kayak gitu tuh, suka main sama makhluk halus teman-teman. Itu juga kayaknya tuh lagi main sendirian tuh sama si Rako yang dijelaskan di dalam video, si Bos, terus si Jepang ya Pak ya? Iya. Dan gini kata Mama juga ya. Tapi sebelum itu ya kalau saya meninggal gitu, ilmu saya akan ya ke ayah saya lah sekarang masih gitu mengobati seperti Mama Oleh itu dulu gitu. Nanti kalau udah bapak saya nggak ada ya sama siapa lagi gitu, bukan cerita tapi ini cerita dia gitu ya. Jadi kamu atau cucu buyut gitu dia. Ya alhamdulillah lah saya juga udah merasakan gitu. Soalnya saya sekarang jadi kalau malam suka ada yang manggil mijat gitu yang itu, sakit badan. Siapa? Itu Latif itu lagi main sama siapa Pak? Oh ya lagi main lagi dia. Coba teman-teman, bentar Pak ya, dipotong dulu segmen tanya jawabnya nih. Kita lihat Latif tuh teman-teman itu sedang main sama sosok-sosok makhluk halus. Itu seperti kayak berarti aktivitas sehari-harinya kayak gini Pak? Iya. Di sini tuh. Maupun setengah bedug juga dia nggak bareng siapa-siapa gitu aja. Sendirian. Iya. Malah masuk ke yang kan bala juga masuk dia. Oke, kita tanya ya. Iya. Kita lihat tuh teman-teman. Nah ini aktivitasnya kayak gini teman-teman. Dek lagi apa Dek? Woi.
Hileud cenah. Siapa Dek? Oh dipanggil tina ka dieu. Nah itu teman-teman relatifnya katanya lagi manggil juri. Gimana? Saha we nu dipanggil teh si bos tah si Jipang teh saha? Katarukang. Jalan dia. Tong ganggu gitunya, Dek. Ya tadi itu adalah manggil teman-teman. Nah, teman-teman jadi tempat istirahat si bos, si Rako itu di sebelah sini, teman-teman. Nah, di pohon jambu ini. Jadi katanya sama Delatif itu mau dipanggil itu sama Mang WK diikutin tuh. Wis. Mau manggil sosok makhluk halusnya karena mungkin tadi sedang bermain terganggu sama kita. Tuh. Belum kedatangan tuh, dedek tuh. Lupa nona astagfirullah. Nah, ini Delatif nih teman-teman lagi kemasukan ayah angkatnya. Wah, serem nih. Oh. Serem relatif tuh. Matanya sama melek. Serem gitu aja. Sionon deh. Sionon si Rais. Bala teh sia nih. Tuh. Sangat menakutkan matanya, tengok. Mundur bro. Oke teman-teman nih. Kayaknya ini orang tua angkatnya datang nih karena diganggu atau gimana ini? Pak, itu tadi relatif kerasukan atau gimana sih Pak tadi? Ya Matanya? kalau kebiasaannya alhamdulillah suka banyak yang model si AA ya gini. Kalau banyak atau lama mengemerah gini ya, jadi dia suka marah. Oh. Model tadi dia kan di sana. Barangkali pada marah-marah kan dia kesini matanya udah gitu ya. Matanya mengerikan banget tadi. Kesurupan ya. Dia marah aslinya gitu. Tapi aman Pak, nggak bakal ngikutin saya sampai Ya pulang ke rumah. mudah-mudahan Allah menjaga kita semua lah gitu. Oh, jadi teman-teman kalau misalkan Latif itu banyak banget yang bertanya atau lama banget ngamera, sekarang itu orang tua angkatnya itu suka marah yang hodam titipan tersebut ya Pak ya? Iya. Karena mungkin merasa terganggu sama kita-kita ya Pak ya? Iya. Itu sering banget kejadian gitu kalau misalkan ada petani di sini yang nanya gitu. Sering malahan mah ada yang diuber-uber segala kalau nanya terus gitu. Diuber-uber gimana maksudnya Pak? Ya kalau bahasa Sundana diudag. Kalau bahasa Indonesiana naon kalau Diuber-uber, dikejar dikejar. gitu. Biasa kalau lihat kamera jadi segala paroho lah. Bahasa Indonesia juga. Bisa aja. Nah Pak Maman, katanya Delatif ini punya keahlian bisa nyembuhin penyakit apa tuh Pak Maman? Yang misalkan punya penyakit stroke atau gimana itu, apakah betul itu Pak Maman? Ya alhamdulillah dia kalau ada yang sakit ya berapa minggu 2 minggu ke sini saya cobain sama saya sendiri, terus ada yang datang juga. Ya alhamdulillah kalau dia diurut nuruti saya ya diurut langsung yang sakitnya itu dia hilang. Itu pernah menyembuhkan yang stroke juga Pak? Ya 1 kali lah yang kemarin tuh ada yang gini yang bengok ya. Itu kalau bahasa Sunda bengok ininya gini, alhamdulillah. Sembuh sama Delatif. Alhamdulillah. Sama dia. Terus itu Pak kalau misalkan penyakitnya yang bisa disembuhkan penyakit apa aja sih Pak? Barangkali penonton nih ada yang mau berobat atau gimana gitu. Ya yang ininya Yang sakit bahasanya yang nyeri badan, yang terus sakit sakit di tangan. kaki itu ya. Sakit di tangan gitu. Udah dengan wasilahnya hodam titipan tersebut mungkin ya Pak ya? Iya. Dipijit sama Delatif. Alhamdulillah bisa sembuh mungkin ya. Alhamdulillah sembuh yang udah gitulah. Kalau sakit gigi ya, sakit perut Ya, apa ya gitu. itu dia Semuanya bisa. suka ya bisa gitu. Nah, jadi teman-teman, ini kata Bapak Maman, Delatif ini bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Contohnya misalkan ada yang sakit badan, sakit Bisa pinggang atau gigi, apa, gitu ya. stroke, sakit gigi, sakit perut itu bisa disembuhkan sama Delatif dari hodam titipan abah atau mbahnya tersebut ya Pak ya? Iya. Oke, ya Pak ya. Berarti banyak. Kalau misalkan ini Pak yang mau datang nih ke sini bisa menghubungi nomor telepon Bapak atau gimana? Tahu nggak nomor telepon? Kalau nomor telepon sih saya belum punya. Alamat rumah Bapak aja deh, di mana? Kalau alamat rumah saya Di RT Blok Mananti RT 07 RW 08 Desa Margajaya, Kecamatan Lemasugi, Kabupaten Majalengka. Oke teman-teman, saya ulangi ya. Kalau misalkan teman-teman mau berobat ke Delatif, misalkan punya sakit apa-apa, itu tinggal datang aja. RT berapa Pak? RT 07 RT 07 RW 08. 08. Kalau yang udah aja ya, yang udah kejadian dia
seperti sakit di gigi, sakit di perut, sakit di tangan aja lah gitu. Oke, siap. Kalau stroke itu agak berat gitu ya. Oke, siap. Berarti datangnya tinggal langsung ke RT 07 RW 08 Kampung Mananti, Desa Margajaya, Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka. Tinggal tanyain aja rumahnya Pak Maman atau Delatip, si anak ajaib atau si anak angkat genderuwo dan juga kuntilanak ya Pak ya. Berarti itu dari hamil juga udah dilindungi ya Pak ya sama makhluk halus ya? Iya. Sejak hamil. Itu kalau nanya saya kalau hamil ya nggak begitu paham. Harus sama istri ya? Harus sama istri saya gitu. Oke, Kalau siap. kesembuhan dia, kalau stroke ya belum belum begitu abdol lah gitu. Oke. Kalau yang sakit di gigi mah, sakit perut, sakit pinggang ya, sakit di kaki ya, alhamdulillah sudah Udah lihat bisa saya ya? gitu. Oke. Nih teman-teman, ini Latifnya lagi main lagi nih teman-teman. Ini sahabat saya nih, mereka jurnal dan juga Mr. Najar. Dek. Nah tadi udah, wis, awas. Tadi mungkin udah mulai aktivitas lagi. Dek. Tadi si Rako yang datang atau siapa Dek? Gak disautin teman-teman. Itu mengarahnya ke sana teman-teman. Itu di sana itu ada cocok si Jepang katanya. Hah? Tadi teh saha kasupan kusaha si Dede teh. Si Rako tasahan udah datang tadi teh. Hah? Iya katanya teman-teman. Jangan ngereng atuh Dek. Mau kemana tuh? Gimana Bu? Ibu gimana Bu maksudnya? Tadi teh ya gimana tadi yang nguruskin gimana? Yang kayak tadi kesurupan atau gimana? Oh iya, lagi cerita itu hantu di sini. Dikatain di rumah marah-marah si Delatifnya jadi ketakutan yang nanya. Oh, di Uber itu. Tapi kalau ke Ibu aman Bu? Alhamdulillah. Kalau ke saya kira-kira aman gak Bu? Aman gak? Aman nih. Oke. Latif. Hei, bos. Si bos mah tadi atuh bos ninggalna. Tapi ulah nuturkeun gitu nya kasih bos yang ngasih tananya. Udah urang mah hanya sekedar bikin video gitu nya. Siap, Bro? Nah, ini banyak uangnya tuh di amplop tuh. Ya. Nanti beli sepeda sama Kakak ya. Tapi atraksi, oke? Deal dulu deh, salam. Salim. Wah, galak euy. Jangan dipukul. Itu kan mau dibeliin sepeda, mau dibeliin sepeda kok dipukul. Itu tadi teman-teman penjelasan dari Bapak Maman selaku orang tua asli atau orang tua kandung dari Delatip. Jadi Delatip ini dilindungi sama sosok-sosok makhluk halus itu karena khodam titipan dari kakek buyutnya, dan alhamdulillah Delatip mempunyai kelebihan bisa nyembuhin berbagai macam penyakit. Misalkan kalian yang sakit kaki, sakit tangan, sakit perut, sakit gigi, itu bisa disembuhkan sama Delatip dengan wasilahnya khodam tersebut mungkin. Dan juga tadi kan sempat teman-teman lihat itu Delatip sempat kesurupan karena banyak banget yang ngamera atau ngambil gambar. Terus juga banyak yang bertanya-tanya ke Delatip, jadi agak sedikit pusing mungkin makhluk halus tersebut. Diganggu lagi enak-enak main sama Delatip, kita ganggu kamera atau kita tanya-tanya, pasti makhluk halusnya terganggu lagi. Ya namanya juga orang lagi main diganggu ya pasti marah. Sampai ketemu di video selanjutnya, karena di video selanjutnya kita akan pokoknya banyak lah videonya deh. Sampai ketemu di lain waktu, di lain kesempatan. Saya Kang Hakim pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.